Selamat berjumpa lagi. Ini kita akan bahas tentang modal dalam perusahaan ya. Untuk itu diharapkan nanti dari setelah mempelajari ini bisa memahami dari pengertian modal aktif pasif, struktur kekayaan, finansial dan struktur modal, dan kinerja perusahaan. Baik. Untuk itu kita mulai dari fungsi pokok financial management di mana kemarin sempat terkait pada sumber dana di pasiva, kemudian penggunaan dana di aktiva dan pembagian hasil operasi. Nah, apa saja itu pembagian modalnya ya? Melihat dari sini ada modal yang berasal dari dalam dan modal yang berasal dari luar. Untuk yang di luar ini sudah dibahas sebelumnya bahwa termasuk pada modal asing itu dana pihak ketiga. Ya. Apabila kita melihat neraca atas suatu perusahaan, maka keseluruhan aktiva menggambarkan modal konkret dan seluruh pasiva menggambarkan modal abstrak. Nah, untuk modal konkret ini selalu menunjukkan bentuknya, oleh karena itu modal yang sering dikatakan dengan modal aktif, sedangkan modal abstrak menunjukkan sumber dana yang ada di perusahaan itu, oleh karena itu sering dikatakan sebagai modal pasif. Nah, untuk modal aktif sendiri itu seperti apa? Ya. Nah, di dalam laporan neraca keuangan ini merupakan bentuk neraca sederhana di mana di dalamnya itu terdapat aset, aset lancar, aset tetap, ya, kemudian ada juga aset tidak berwujud. Ini masuk dalam modal konkret atau modal aktif. Nah, sedangkan untuk yang liabilitas, utang lancar, utang jangka panjang, dan modal itu termasuk dalam modal abstrak atau modal pasif ya. Nah, sebelah kiri ini lajur ini disebut dengan struktur kekayaan, sedangkan yang sebelah kanan lajurnya ini disebut dengan struktur keuangan atau modal. Ini merupakan bentuk neraca sederhana di mana jumlah aktiva dan pasiva ini balance ya antara total aktiva dengan total pasiva. Kalau tidak balance berarti ada yang salah dalam neraca tersebut. Ini merupakan neraca sederhana yang disebutkan bahwa aktiva lancarnya sebesar 40.000, kemudian aktiva tetapnya 60.000, jadi total aktivanya itu ada 100.000. Di sebelah kanan, lajur kanan ini untuk hutang lancarnya 20.000, kemudian hutang jangka panjang 30.000 dan total hutangnya menjadi 50.000 karena 20 ditambah 30. Kemudian untuk modal sendiri itu 50.000. Jadi total pasiva tetap sama dengan aktiva yaitu 100.000. Ini sudah balance. Nah, kemudian untuk struktur kekayaan, struktur keuangan dan struktur modal. Nah, ini untuk pengertian sederhananya ya, bahwa struktur kekayaan itu perbandingan antara total atau jumlah aset lancar dengan jumlah aset tetap, di mana untuk nilai absolutnya tadi untuk aset lancarnya itu 40.000 ya, kemudian untuk aset tetapnya 60.000. Jadi total untuk absolutnya itu 4/6 atau 2/3. Sedangkan untuk ukuran relatifnya 40.000 berbanding 60.000 itu jika diprosentase menjadi 40% berbanding dengan 60%. Kemudian untuk struktur keuangan. Di dalam struktur keuangan ini sederhananya adalah perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal sendiri ya. Tingkat absolutnya tadi 50.000 berbanding 50.000, jadi 5/5 sama dengan 1/1. Untuk tingkat relatifnya 50.000 berbanding 50.000 jika diprosentase sama dengan 50% banding 50%. Sehingga dalam 1/1 ini termasuk dalam prinsip keamanan dalam struktur. Nah, untuk struktur modal itu perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 30.000 dibanding 50.000 sama dengan 3/5. Untuk tingkat relatifnya 30.000 berbanding
50.000 jika di persentase itu sebesar 37,5% berbanding dengan 62,5%. Nah, untuk perbandingan 3:5 ini bisa disebut dengan prinsip konservatif. Ya. Perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri ya, itu dalam suatu perusahaan akan membentuk struktur finansial. Nah, struktur finansial ini bisa juga dinyatakan dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara keseluruhan modal asing, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Nah, struktur finansial ini mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, kemudian dengan demikian struktur finansial ini tercermin pada keseluruhan pasifa dan neraca. Ya, gitu. Selain membentuk struktur finansial, modal pasif pun akan membentuk suatu struktur modal, di mana untuk struktur modal adalah perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Apabila struktur finansial ini tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada hutang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, ya. Di mana untuk kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. Dengan demikian, maka struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari struktur finansial, ya. Gitu. Baik, kita masuk dalam kinerja perusahaan. Nah, dalam kinerja perusahaan, dengan demikian ya, untuk likuiditas badan usaha ini diketahui bahwa neraca pada suatu saat antara lain dengan membandingkan jumlah aktiva lancar di suatu pihak dengan hutang lancar atau current liabilities. Jadi kalau aktiva lancar itu current asset, ya untuk hutang lancar itu current liabilities. Di lain pihak, perbandingan tersebut disebut namanya current ratio, ya atau CR. Nah, bagaimana tadi atau current ratio tadi? Apabila dalam mengatur tingkat likuiditas dengan menggunakan current ratio ini sebagai alat ukurnya, maka current ratio suatu perusahaan ini dapat dipertinggi dengan jalan beberapa item berikut ya. Yang pertama dengan menambah jumlah aktiva lancar, sedangkan jumlah hutang lancarnya tidak berubah atau tetap. Kemudian bisa juga dengan mengurangi jumlah hutang lancar, sedangkan jumlah aktiva lancarnya tidak berubah atau tetap. Ya, begitu. Nah, ini contohnya. Jadi dalam usaha mempertinggi current ratio ini, suatu perusahaan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut. Ya, untuk yang current ratio 12.000 berbanding 6.000 sama dengan 2 atau 2/200%. Jadi mencapai 200%. Ini dapat dijelaskan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp2 aset